kemarin itu ini masih kurang mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya lagi dalam keadaan sehat dan lagi banyak rezeki ya. Oke, pagi ini pukul 9 lebih dikit kita berada di jalur Jampang Tengah teman-teman. Mumpung cuacanya lagi cerah, inilah waktunya yang tepat buat magang lagi ya. Nah, di video kali ini saya membuat video dengan rute yang sama dari video sebelumnya. Yang saya buat bisa dibilang ini video part 2 ya, karena sambil update progres perbaikan di jalur ini sudah sampai mana aja. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian yang mau lewat jalur ini. Dan setelah melewati Lengkong, kita nggak bakal lanjut ke jalur utama ya, yaitu Kiara 2, yang dimana jalur ini juga katanya udah ada perbaikan ya, dan jalanannya sudah mulus. Mungkin kapan-kapan kali ya kita bikin rute itu, kayaknya asik juga tuh, melewati perkebunan teh dengan kontur jalanan yang berliku dan mulus. Tapi sekarang kita lewat jalur alternatif lagi, yaitu Puncak Buru teman-teman. Seperti biasa kita diarahkan untuk menunggu giliran dari jalur sebelah ya teman-teman. Jujur sih, nunggu di sini panas banget asli. Tapi mau gimana lagi ya, demi kebaikan bersama. Memang begini baiknya kita doakan supaya cepat kelar aja ya proyeknya. Oke, kita lanjut gas lagi teman-teman. Nah, terakhir lewat jalur ini kemarin masih belum ada perbaikan ya. Jalanannya masih aspal bergelombang itu, dan sekarang udah hampir full coran, dan corannya juga udah tebal banget ini. Bisa dipastikan ini minggu depan udah kelar ya, karena ini udah tahap pengecoran lapis kedua teman-teman. Ini corannya tebal sekali ya teman-teman. Wah. Nah, waktu lewat bulan kemarin itu di sini ya hancur, masih sebelah ya teman-teman. Asapnya tebal sekali ya teman-teman, melebar sampai ke jalan-jalan gitu ya. Tapi tenang, ini bukan kebakaran ya. Asap kayak gini bukan hal yang asing ya untuk di daerah Padang ini teman-teman, karena udah jadi hal biasa, hal sehari-hari. Nah, FYI buat kalian yang mungkin penasaran sama asap apa sih itu dan dari mana sih asalnya. Oke, jadi gini teman-teman, di Padang ini ada banyak penambang batu kapur. Aktivitas ini udah berlangsung lama, bahkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Awalnya para penambang ngambil batu ini dari bukit-bukit di sekitaran sini ya, karena kawasan pegunungan di sini tuh sangat melimpah ya untuk bahan kebutuhan batu kapur. Setelah ditambang biasanya batu itu diangkut menggunakan truk legend ya, atau biasanya disebut truk buaya teman-teman, kalau nggak salah sih ya. Dan setelah itu batunya dipecah jadi ukuran lebih kecil, terus dimasukkan ke proses pembakaran. Nah,
Asap yang kalian lihat itu berasal dari tungku pembakaran batu kapur, teman-teman. Prosesnya disebut pengolahan batu kapur menjadi tohor ya. Kalau nggak salah sih, batu kapur itu disusun di dalam tungku besar, lalu dibakar pakai kayu atau bahan bakar lain seperti bahan bekas ya, tapi itu bahaya banget sih bahan bekas. Nah, dibakar selama berjam-jam atau berhari-hari ya, bisa jadi berhari-hari ya. Dan hasil akhirnya itu batu kapurnya menjadi abu ya, menjadi putih. Biasanya dipakai buat bahan bangunan, campuran semen, atau pertanian. Itu diimpor ke pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik pengolahan industri. Nah, walaupun asapnya suka ganggu pandangan pas lewat, tapi ini adalah salah satu roda ekonomi warga di sini ya, teman-teman. Woi, kaget. Luas aja. Pada gue bang, woi. Oh, sorangan ini. Woi. Nah, tibalah kita di Bojong Lopang, teman-teman.
Oh, ternyata ini mau dijadikan alun-alun Jampang Tengah ya. Dikira mau dijadikan terminal lagi kayak dulu. Tapi asli sih ini bagus banget teman-teman. Sepertinya bakalan rame nih untuk di daerah sini. Rasanya kalau lewat kecamatan kota ramai seperti ini tuh seneng banget ya, nggak tahu kenapa. Mungkin itu tandanya roda perekonomian masyarakatnya sedang baik-baik aja ya teman-teman. Jadi di bidang-bidang di sekitarnya juga ikut ramai gitu. Beh, bener-bener ya pemerintah Sukabumi lagi gacor-gacornya nih buat recovery dari segala sisi infrastruktur ya. Mulai dari jalan, fasilitas umum, atau dari segi pariwisatanya juga sekarang udah makin maju ya. Hebat, hebat, hebat. Oh, kita jangan sampai di blind spot ya guys ya, karena bahaya banget tuh di blind spot. Apakah bisa lewat? Bisa. Mantap, Cok. Wih, sekarang udah mulus banget ya teman-teman ya. Ini ditimpah lagi kayaknya nih. Nah, kalau bulan-bulan kemarin itu ini masih kurang mulus ya. Jalannya masih bergelombang. Nah, sekarang udah full nih. Kalau minggu depan itu kayaknya udah full semua deh. Nah, ini tinggal dikasih marka jalan, ini udah aman ini. Udah enak nih. Wih, udah mantep nih. Oh, hati-hati jangan terlena dengan kelokan. Emang ya kalau jalan berkelok seperti ini tuh bikin kita kayak lupa gitu, terlena, lupa akan keselamatan. Pengennya aduh. Hati-hati ya guys ya. Di sini belokannya tajam-tajam, jadi kalau kalian terlalu over itu bisa crash ya.
Belokannya mantap banget, cok. Tetap hati-hati ya, ini aspalnya masih basah teman-teman. Jadi kita jangan terlalu ngebut ya, kita safety ride aja. Oh. Oh, nyampe sini ternyata. Kalau untuk ini sih masih layak ya, masih mulus. Ayo semangat gue Pak. Bentar. Oh. Gimana sih? Sepoi anginnya boy. Hati-hati woy. Mendadak banget belokannya. Aduh. Belokannya aja. Aduh.
bengkel CS. Ini jangan pusing. Orang nyokap busi gitu. Kalau Jack Nah, ini dia teman-teman percabangan ke arah Kiara 2 dan Puncak Puluh ya. Kalau kalian mau ke arah Geopark atau mau belok ke Pelabuhan Ratu, kalian ambil jalur Kiara 2 ya. Tapi kalau kalian mau ke arah Jampang Kulon, Ujung Genteng, kalian wajib banget coba jalur ini teman-teman. Jalurnya asik, syahdu, dan tidak banyak lalu lalang kendaraan umum maupun truk-truk besar yang lewat di jalur ini teman-teman. Dan adapun kendaraan umum yang lewat di jalur ini yaitu Elf jurusan Tegal Bulet ya, dan Kalibundar. Kadang Suradean juga lewat sini kalau sewanya itu ke arah Jampang Kulon semuanya. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Aduh, hampir aja. Waduh, kebayang sih kalau tengah malam lewat jalur sini, ya kan?
Siang aja udah berasa banget ini. Dan konon katanya di sebelah atas pohon itu ada banyak petilasan orang-orang terdahulu ya, atau tokoh-tokoh penting bagi masyarakat di sekitaran sini. Nah, buat yang belum tahu di daerah sini, saya nggak saranin buat lewat malam-malam ya, apalagi kalau sendirian. Tapi kalau rame-rame sih nggak apa-apa ya, karena bukan ditakutkan hal-hal mistis seperti itu sih, tapi binatang buas bisa saja kan mengganggu perjalanan kita tiba-tiba gitu. Kan bisa aja kalau di tengah hutan seperti ini kan. Mending cari aman aja teman-teman, lewatnya siang hari aja. Beuh, segar banget teman-teman, asli. Uh. Ini di jam 12 siang ya, ini masih sejuk banget deh. Hawanya alami banget teman-teman. Beuh, belokannya sayang nggak ada marka jalan ya, jadi bahaya banget nih. Tanjakannya berbelok-belok guys, mantap mantap mantap. Nah, ini jalanan yang dulu amblas ya, sekarang udah kembali rata dan mulus. Tunggu, wede mantap sekali. Oh, astagfirullahaladzim. Oke, sepertinya videonya akan kita akhiri di sini teman-teman. Untuk lanjutannya kita akan ke Jampang Kulon ya, melewati jalur Cijaksa teman-teman, lalu ke alun-alun Jampang Kulon. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian sehat-sehat dan banyak rezeki teman-teman. Oke, thank you.